Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlaila Mesaro dengan NIM 031112100054. Di sini saya akan menjelaskan mengenai communicating in teams and organization untuk tugas akhir mata kuliah perilaku organisasi. Yang pertama ada komunikasi. Komunikasi adalah proses di mana informasi dikirimkan dan dipahami antara dua orang atau lebih. Komunikasi yang efektif ini sangat penting bagi seluruh organisasi. Yang pertama untuk mengkoordinasi pekerjaan, memenuhi kebutuhan karyawan, mendukung manajemen pengetahuan, dan memperbaiki pengambilan keputusan. Selanjutnya di sini ada model proses komunikasi. Yang pertama menyusun pesan. Dari menyusun pesan ini kemudian mengkodekan pesan dan pesan ini dikirimkan dan diterima atas pesan yang dikodekan, kemudian memecahkan kode pesan. Setelah itu menyusun umpan balik. Setelah selesai itu kemudian mengkodekan umpan balik dan mengirimkan umpan balik ini, kemudian diterima umpan balik yang dikodekan dan memecahkan kode umpan balik. Selanjutnya yaitu ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini ada 3. Yang pertama komunikasi verbal. Komunikasi verbal itu berbagai cara komunikasi verbal sebaiknya digunakan dalam berbagai situasi yang berbeda. Kedua, komunikasi elektronik. Nah, biasanya yang pertama itu ada masalah dengan email, kemudian medianya yang lemah untuk mengkomunikasikan emosi, berkurangnya kesopanan dan nilai penghargaan, kemudian media yang lemah dalam situasi yang ambigu, kompleks, dan baru. Kemudian berkontribusi terhadap informasi yang berlebihan dan komunikasi lainnya melalui komputer. Kemudian di sini ada komunikasi nonverbal. Kurangnya terikat aturan dibandingkan dengan komunikasi verbal. Umumnya komunikasi nonverbal itu otomatis dan tanpa disadari. Selanjutnya ada kekayaan media. Kapasitas pembawa data dari media komunikasi termasuk volume dan berbagai macam informasi yang dapat dikirimkan pada suatu waktu tertentu. Ada berbagai channel komunikasi dapat diurutkan berdasarkan kekayaan media. Yang pertama, menggunakan komunikasi multimedia secara simultan, bisa mendapatkan umpan balik segera dari penerima kepada pengirim. Dan yang terakhir, pengirim bisa menyesuaikan pesan kepada penerima. Selanjutnya di sini ada gambar hierarki kekayaan media. Yang pertama ada media kaya ini bertatap muka jika dilakukan tidak rutin atau ambigu. Kemudian dalam kekayaan media komunikasi ada video konferensi, telepon, pesan instan, dan email. Nah, kemudian selanjutnya ada media ramping seperti weblog, buletin, dan laporan keuangan. Nah, ada hambatan komunikasi. Yang pertama ini ada hambatan bahasa, ada informasi berlebihan, hambatan komunikasi lintas budaya, perbedaan nonverbal, dan perbedaan gender dalam komunikasi. Selanjutnya untuk memperbaiki komunikasi interpersonal, yang pertama membuat pesan Anda sampai ke tujuan, kemudian berempati, ulangi pesan, gunakan waktu secara efektif, dan jadilah deskriptif. Kemudian di sini ada gambar, strategi, dan proses mendengarkan secara aktif. Di mana yang pertama ini dalam proses aktif pendengaran, menanggapi atau menampilkan keinginan, memperjelas pesan, kemudian pengindraannya, menunda evaluasi, menghindari interupsi, mempertahankan minat, kemudian evaluating yaitu berempati, mengatur informasi. Di sini adalah proses mendengarkan secara aktif. Kemudian berkomunikasi dalam hierarki organisasi. Yang pertama rancangan ruang kerja, kedua izin blog dan wikis, kemudian yang ketiga ada survei karyawan, dan keempat komunikasi langsung dengan pimpinan perusahaan. Ada MBWA atau Management by Walking Around, yaitu salah satu praktek komunikasi di mana pimpinan keluar dari ruang kerjanya dan belajar dari orang lain di dalam sebuah organisasi yang bersangkutan melalui dialog secara langsung atau tatap muka.
Kemudian ada berkomunikasi melalui grapevine. Yang grapevine ini adalah network komunikasi yang tidak formal dan tidak terstruktur yang ditemukan dalam hubungan sosial di sebuah organisasi, tetapi bukan hubungan resmi secara organisasi maupun hubungan pembagian kerja. Kemudian karakteristik grapevine, cluster cane, di mana beberapa orang secara aktif menyampaikan rumor kepada banyak orang. Terus yang terakhir ada manfaat grapevine. Nasihat terbaik adalah mendengarkan kepada grapevine sebagai sinyal atau tanda dari kegundahan karyawan, kemudian perbaiki penyebab penggundahan tersebut.